Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus. Sing pertama, terus kebetulan memang di majelis ini itu dalam piyambak ingkang kelarasan bedah sing satu kitab tentang itu. Kalih dulur-dulur sepindah. Terus ngapunten Pak Inggi dereng nate pamit kali Pak Inggi. Nggih nembe kala wau niku kula pamit. Karena kadang-kadang sampai hampir pagi berdain niku. Setunggal. Ping kalih dalam suwun menawi napa ini nanti akan dipakai untuk ngaos bulanan. Dalam suwun nek saged tetep pakai kitab. Nggih. Saged menika mboten hikam nggih Sirul Asror. Ngaten nggih? Nggih. Mangke saged gantosan lah teko mangke hikam. Siap. Niku. Terus ping 3 di Quran di surat Al-Baqarah niku wonten atus hampir rata-rata di kalangan masyarakat yang dibahas bolak-balik tentang tatanan seduluran niku niku tentang sholat. Nah, teng surat Al-Baqarah niku wonten berapa ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Terus di sholat itu ada kita diminta tolong, disuruh minta tolong sama Allah itu lewat sabar dan sholat. Cuman di situ ada terusan ayat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Tapi seperti itu berat banget. Berat banget kecuali orang-orang yang khashiyin, khusyuk. Cuma di situ ada terusannya wa innaha lakabiratun illa al khashiyin. Loh, apa? Wong sing khusyuk itu kayak apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, ini si orang-orang yang benar-benar yakin dan dijalankan kalau kita ini akan kembali ke Allah. Nah, niku dalam suwun niku niku senapa artisipun dari ayat ini jelas seperti itu. Mohon izin barangkali hafal ayat pinten. Mohon izin. Dalam Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah mungkin ayat sekitar dimulai dari itu ya Bani Israil ni'matilat ini. Ayat sekitar 30-an sebenarnya. Ayat 30. Nih, napa niku? Oke. Kirang berarti. Nggih. Terus semangke kula patusani. Nggih. Dan pada intinya gitu. Betul. Napa sehingga benar-benar apa kalau di kalangan kita tentang sholat benar itu bisa memahami terus dilakukan. Nggih. Sementara ngoten kangge dalem. Nggih. Al-Baqarah ayat 45 dan 46 Pak. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratan. Abot banget memangnya. Ya. Minta pertolongan bis-sabri was-shalah. Sabar ambek salat iku abot. Lakabirotan sungguh berat, tetapi lagi illa alal khashiin. Itu tidak akan berat sabar dan sholat ini bagi mereka yang sholatnya khusyuk. Di sini secara ketauhidan ditulis bahasa Arab sing diurai tafsiri dalam Quran Al-Quranul Karim memang nggak ada, cuman karena ada tafsir itu nanti ketemunya seperti itu. Siapa yang khosyiin itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi. Itulah orang yang yakin mboten goyah lo yakini. Mboten goyah yakin iki bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Lah,
saya bisa menemui panjenengan onok sarate, Pak. Satu, mata saya nggak buta. Dua, jalannya tahu arah ke sini, boten keliru nang Bali. Ya. Minimal lah diwani Sherlock, ngono lho. Alamat saya harus tahu. Yang saya tuju itu harus sesuai dengan alamat ini. Harus. Alamat harus tahu, jalan harus tahu, ciri-ciri yang saya temui harus tahu. Kita akan dipelajarkan, dididik oleh guru-guru kita, masyayikh kita tentang ciri-ciri Allah lewat sifat-sifatnya Allah, sifat wajibnya, sifat mohalnya, sifat jaiznya. Kita akan dididik tentang jalan thariqah. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Kita akan digelar thariqahnya, digelar jalannya untuk menuju singgasana. Alamat endi? Lah iki dijelaskan oleh guru kita akhirat. Dan itu pun sudah dituangkan di dalam Al-Qur'an secara komplit, walaupun tidak muhakamah. Di situ ada mutasyabihatnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Al-Imran ayat 7. Jadi di dalam setiap per ayat itu tidak hanya ada tafsir muhakamah. Muhakamah itu jelas, tafsir muhakamah itu tafsir yang jelas secara syar'i, tapi juga ada tafsir yang namanya mutasyabihah. Wa ma ya'lamu ta'wilah, tidak ada satupun yang tahu penakwilan mutasyabihat per ayat itu illa billah, illa kecuali Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, hanya yang tahu adalah Allah. Lah samare Allah iki dibuka engko ngerojok dhewe nang ati sampean. Akhirnya yang disebut orang yang khusyuk adalah mereka yang yakin bahwasanya pertemuan dengan Tuhannya atau terhadap Allah. Nah, sekarang bagaimana menguak caranya untuk hati pertama beriman akan bertemu Allah dan mempraktekkan untuk bertemu Allah. Di dalam Hikam niku menjelaskan tentang khusus masalah perjalanan hati pada Allah. Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani juga begitu. Intinya kitab-kitab yang bersumber dari tasawuf itu hanya satu, mendidik ruh atau hati supaya punya etika pada Allah. Jadi kalau boleh saya uraikan masalah sabar iku apa sih? Sabar iku nek sampai ning ati mboten ganjel niku sabar. Hati nggak ada dongkol iku berarti sabar. Tatkala sampean nyuwun sewu dihadapkan Allah musibah, duit sampean dicolong maling, omah sampean diobong wong, kira-kira sik ndongkol apa mboten? Nek sik ndongkol berarti dereng sabar. Sampean diweni sakit Allah tidak sembuh-sembuh, dagangan ini bangkrut terus, bahkan utangnya tambah banyak, ati ndongkol enggak? Nek sik ndongkol berarti dereng sabar. Oh wabat Pak, makanya ayati lakabirotan, sobar ambek sholat iku wabot illa alal khasyin, gak berat bagi wong sing khusyuk. Khusyuk iku tarkibe wong wis makrifat nang Allah, sehingga ketika musibah datang dia nggak melihat musibahnya, tapi melihat yang berperan siapa?
Allah karena dia sudah makrifat. Dia ketika sholat tidak melihat geraknya, tidak merasa dirinya yang gerak, dia disibukkan melihat Allahnya. Ibnu Athaillah dawuh, wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Beliau itu Pak tidak punya dzon, prasangka, bahkan iman yang berperan itu adalah dirinya, tidak ada, dan apapun nggak melihat makhluknya. Bal yusyahiduna, beliau disibukkan dzon atau beriman menghadap yusyahiduna annal fa'ilah, sesungguhnya yang berperan huwa utai fa'il iku Allah subhanahu. Iki yo gak gampang, ya kudu diewangi birriyadatin wal adhkar. Riyadah termasuk jenengan ngaji ki riyadah bentuknya, ninggalno keluarga di rumah iki bentuk riyadah. Wal adhkar tidak cukup riyadah dok, al adhkar harus selalu hati nanti selalu berzikir terus menerus, barulah bisa mencapai tingkatan khosyin. Ingat, ada 4 waktu yang dihadapkan Allah. 4 waktu itu disebut makhluk coro hikam, balak, nikmat, to'at, maksi, semua makhluk. Bagi mereka yang sudah arif hatinya, tidak melihat makhluknya tapi melihat Allahnya. Musibah laksana coro kula diantem wong wedok sing ayu, watu sak gegem lara mboten Pak? Lara nek ndelok watune, tapi nek ndelok bidadarinya walau dicubit si nyubit sayang Pak. Asine Gusti Allah kayak musibah kita itu, 1 Allah sayang, 2 Allah nyopo sampean kali kula, menyapa. Berhubung kita menghiraukan sapaan Allah, otomatis kita tidak tahu siapa yang menyapa karena disibukkan hati dongkol dengan perkara yang dibuat nyapa, yaitu berupa batu atau musibah. Nah, untuk menjadikan membentuk karakter jiwa yang seperti itu bagaimana? Lah, yes kudu tahapan-tahapan harus kita lakukan. Bapak Ibu, oke, sepakat kalau membawa kitab, insya Allah 2 bulan lagi kami akan membawa kitab yang bersumber dari tauhid atau ketasawufan. Yang jelas ini tidak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebetulnya kitab hikam iku gak kanggo wong ahli sunnah tok, tapi juga untuk yang lainnya. Tapi berhubung sudah kadung menolak, ya apa maneh? Ya kadung kados seperti kemana Pak? Korban ini berhubung kami punya penyakit darah tinggi, beleh wedus, diteri wedus, ditolak karena takut naik. Duduk yang salah itu dagingnya Pak, yang salah itu saya. Mengapa penyakitnya tidak saya keluarkan dari tubuhku? Yang salah bukan ajaran Rasulullah yang ditolak, tetapi penyakit di dalam hati kita yang menjadikan sabab musabab hati menolak ajaran Rasulullah. Inggih, sholat mang sabar, saiki sholat. Saya tidak melihat dari segi fisik Pak, subuh memang enak-enak turu terus tangi, bukan itu pembahasan saya. Untuk menjadi sholat yang setiap saat as-sholatun daimun, sholat yang langgeng, tidak hanya 5 waktu tapi 50 waktu, itu mudah dan tidak berat bagi khosyin. Jenengan sholat isoe dunung nang Allah karena nikmat bertemu Allah. Orang khosyin itu menikmati pertemuan dengan Allah sehingga buatan berat. Dong Allahu Akbar, terengginas Pak, karena ndang ketemu Allah,
Ketemu Allah itu melebihi nikmatnya ketemu gendaan. Ngerti gendaan dia? Pacar niku lho. Pacar. Arek Tuban. Arek Tuban, ayune sak Tuban misalnya jenengan. Sinten sing gak kepingin macar? Ayo kepingin doh aku wong lanang. Kabeh pingin macar. Coba nek wis wean, terus janjian, Kang Mas, nanti ketemu ya. Seneng mboten sampean? Ya Allah, ati berdebar-debar, Pak. Idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadat imanuhum. Tatkala itu disampaikan, menipeduk ya, dredeg Pak Anti, ngejer. Sapa arek kene sing tau pacaran? Nek wis semayan detik-detik mau ketemuan dredeg ati mboten? Salah tingkah, Pak. Estu salah tingkah. Mbo ya nek ketemu mek genderuwo siji maneh aku. Ketemu mek kekasihnya. Lho iki gak seberapa. Idza dzukira tatkalane den waca apa Allahu asma Allah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang sudah menjadikan kekasih Allah itu sebagai kekasihnya ndredeg Pak, ngejer. Awak dhewe la ilaha illallah la ampiang. Apa sebabnya durung dadi kekasih? Mengapa tidak menjadi kekasih? Karena tidak ada nur pancaran makrifat hati pada Allah, belum ada. Nurun ala nurin, iki belum ada dalam hati kita. Kalau itu sudah ada, maka dipastikan wajilat qulubuhum. Ya Allah, wa idza tuliyat tatkalane den waca apa ayat iki, ayat Allah didatangkan empuh apa zadathum imanuhum, zadat imanuhum, maka bertambahlah imannya. Subhanallah. Jadi dikatakan sholat gak berat karena menikmati pertemuan terhadap Allah. Kulo ambek nyonya kulo nek wis kadung kelon Pak moh leren. Lah ngoten nggih. Karena menikmati. Tak contohno aku dhewe ae lah. Gak tak contohno sampean. Wis moh leren si emok wis menggos gak kuat akhirnya ya le karepe moh leren sampai ngombe pil kuat. Begitu juga kita ketika bersenggama dengan Allah. Ya Allah, nikmat di dunia ini ada 3. Satu nikmat ura-ura kuping. Sama coba ura-ura kuping lah rasanya penak. Loro nikmat dengan suami dan istri, nikmat yang paling nemen nikmat bertemu Allah. Nggih, wonten melih monggo. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah masalah syariat dan hakikat. Manakah yang lebih urgent, atau dalam artian hakikat apa syariat, atau syariat yang mengikuti hakikat, ataukah sebaliknya hakikat yang mendahului syariat? Itu satu. Yang kedua masalah hakikat ruh. Kalau tadi dikatakan bahwa ruh adalah hati, otomatis penciptaannya itu bersamaan dengan jasadnya. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan wa nafahtu. Jadi ruh itu ditiupkan. Itu yang kedua, mohon penjelasannya. Untuk yang ketiga masalah hakikat, di mana tadi dikatakan fa'ainama tuballu gitu kan Mbak ya. Nah, penjelasannya itu bagaimana? Karena kalau kita sholat kan menghadap kiblat, padahal dimanapun kita menghadap itu adalah menghadap pada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, gue sampai nilingno ya lali aku 1 2 3. Oh, nggih. Masalah yang keempat adalah masalah amalan solihah.
di mana tadi dikatakan mangkana yarju lika Allah wajhukum atau bagaimana itu seterusnya, saya kurang hafal terus terang. Fal ya'mal amalan sholihan. Tapi dikatakan tadi adalah kalau kita ingin bertemu kepada Allah malah harusnya kita beruzlah. Padahal di sana terang dikatakan fal ya'mal amalan sholihan. Mohon keterangannya Gus Yai. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, syariat dan hakikat. Mana yang terlebih dahulu dan mana yang lebih urgent? Nek jenengan tangkleti sing teko dhisik iku sing ndi? Umpama takok ya ana gunung. Luwih dhisik dadine roh apa dadine raga? Umpama dhisik endi pitik ambek endok? Iso jawab mboten? Isi kacang ambek kulite kacang tekone dhisik endi? Angel nggih. Wis dhisik endi Allah mbek makhluk? Lah. Ketemu ya? Ngeten Pak. Sebelum Allah wanafahtu meniupkan ruh itu, jasad iki wis dadi napa dereng? Atau ngene, sebelum jasad iku ono, roh iki wis ono durung? Berarti dhisik pundi tekoni? Ruh ya? Oke. Ini ada kaitannya dengan proses penciptaan jasad. Nabiullah Adam secara langsung dari tanah liat. Jenengan kali kula secara tidak langsung itu juga dari tanah. Kayak nuki gedang sampean pangan akhirnya dadi nutfah, protein ditandur-tandur iki lho Pak. Wis misale oh aku teko kewan, ya lah kewan mangan apa? Intine siti atau bumi lemah secara tidak langsung semua akan menghasilkan protein dipangan wong lanang akhirnya dadi nutfah. Nutfah iku mani. Terus di dalam nutfah itu wonten sel. Lah ngoten nggih. Nutfah iku bahasa zahir namine mani. Nek jenengan durung tau roh ya rupane putih, keler-keler kaya tajin nika. Dan di dalam situ ada sel. Yang bahasa tauhid disebut Nur Muhammad, wiji kang dumati sak lebeti gesang. Bahasa syariat ya iki kok calone jabang bayi. Jabang bayi sing tak maksud di sini adalah al-insan. Insan. Al-insan apa insan? Lah, ketika proses demi proses 40 dina dadi getih wungkul, 40 dina dadi daging, 40 dan seterusnya, kula takok, sebelum Allah meniupkan ruhnya di jasad iku, kula takok ning kene ana Nur Muhammad dereng? Sak derenge sebelum Allah berkalam berdawuh wa nafakhtu iku namanya Nur Muhammad wiji mau wis ada di nutfah dereng?
Syariat jawab dereng. Syariat nggih, kacamata syariat disebut dereng. Tapi kacamata hakikat walaupun iku belum terbentuk daging getih daging, walaupun iku belum terbentuk sik rupa nutfah ning di situ di dalam ada wiji mboten. Inilah bahasa wanafaktu itu bertemu dengan sel telur. Hakikat loh Pak ya. Nek syariat nanti kalau sudah apa namanya sudah ada proses-proses berapa bulan itu 180 hari apa piye iku baru wanafaktu lah ngono iku syariat bener. Tapi bahasa hakikat walaupun belum ada proses jadi getih daging, ketika sel iku mang, ketika saat nutfah dicerotno nanggone sel telur, ikan ribuan toh Pak, keatusan ribuan sel iki, sel sampean iki lho mencari telur, lah ngoten nggih, ovum bahasane biologi, dimana kalau tidak bertemu 24 jam mati, lah ngoten nggih. Jadi ribuan iku uzlah untuk bertemu ambek wadai mau. Lah wadai iku kan ono wong wedok ovum iku mau. Jenengan sperma iku ovum. Kalau sudah bertemu, lainnya tidak bertemu, matilah yang lainnya. Hakikat itulah momen-momen wanafah. Tapi syariat tidak seperti itu. Betul. Walaupun beda persepsi, tapi maksudnya podo. Allah menciptakan jenengan kalikulo jasmani juga rohani. Allah menciptakan jasmani dari tanah kembali ke tanah, menciptakan ruhani, ruh dari Allah. Nur Muhammad iku ya akhirnya nanti kembali harus kepada Allah. Terus hubungan sampai kolbun hati itu bagaimana? Tadi ruh ya hati gini Pak. Imam Ghazali mengatakan, tolong dikoreksi ya nanti ya, di dalam kitab Ihya, al-qalbu ay ar-ruh. Namanya hati itu bukan segumpal daging Pak, bukan segumpal darah, tapi ruh. Ada apa mana nenggone ajaran yang lain, ada muncul jiwa. Nah, ngoten nggih. Apa perbedaan hati, ruh, jiwa dan lain sebagainya? Kulo niki simpel mawon Pak. Manusia unsurnya dua, jasmani dan rohani. Nek jasmani iku kata jus-jusi, rohani ada ya akeh jusi, termasuk jiwa tadi, nafas tadi, nafsu itu, termasuk hati, termasuk akal dan lain sebagainya. Lah, yang bertanggung jawab sepenuhnya nanti kembali pada Allah adalah ar-ruh. Sehingga kula sederhana, nek ati iku adalah jagat, wadah. Lah sing nggone iku roh. Lah iki kok ana nafsu sing dilebokno ning kono. Sing kongkon ngiting ngudha nguji. Mlebu nang jagate ruh yang disebut hati atau kolbun. Lah di sini apakah ruh itu mau mengadakan Tuhan selain Allah? Apa enggak? Artinya bisa lolos lewat ujian Allah lewat nafsu yaitu hubus syahwah apa enggak? Semuanya itu ada prosesnya masing-masing. Bapak Ibu, apa sih syariat itu? Syariat adalah sistem Pak. Apa sih hakikat itu? Hakikat juga sistem. Syariat, thariqat, hakikat, marifat. Saya istilahkan gini,
Syariat itu adalah sistem bagaimana saya bisa sampai di sini, sehingga di situ diibaratkan syariat itu tumpaan, kendaraan. Di istilah kendaraan, thariqah apa? Jalannya apa? Umpama saya kendaraannya mobil, ya berarti aspalan atau darat. Oke. Hakikatnya itu apa? Tujuan. Tujuan saya ke sini bertemu saudara-saudara saya. Kalau saya sudah sampai di sini disebut makrifat. Makrifat itu apa? Nyatanya hakikat. Nyatanya tujuan saya tadi bertemu panjenengan. Yes. Kita berbicara di dalam agama. Syariat adalah sistem. Sebuah ajaran boleh saya sebut sebagai sistem atau ilmu untuk supaya thariqah sampean benar. Thariqah itu apa? Jalan. Saya tidak, mohon maaf, tidak bicara jalan atau thariqah kumpulan-kumpulan organisasi Nikosenes. Thariqah secara lughat adalah jalan. Saya boleh mengatakan sholat pun itu thariqah. Itu jalan yang dihadapkan Allah terhadap saya, terhadap kita. Cuman thariqah iki isok bener, sholat iki kok isok bener nek dingelmoni, nek ono sistemi. Apa? Syariat. Sampai sholat tanpa ilmu rusak. Waya rukuk, mari rukuk iktidal, nek kana ngelmune rusak, isok-isok langsung sujud. Begitu dengan bacaan. Kita berakhlakul karimah, nek kana syariat rusak, Pak. Iso-iso anak jambal wong tua. Nah, ditotolan ning syariat, sehingga di dalam syariat ilmunya itu muncul hukum beberapa hal. Ada makruh, ada sunnah, ada wajib, ada haram. Diringkes semuanya larangan dan perintah. Ini untuk menata lakune jasad yang menjalankan thariqah Allah, jalan menuju ke Allah. Apa sih hakikat wong salat iku? Tujuannya apa? Menghadap, menyembah dan bertemu Allah. Oke, secara syariat sudah kita kasih sistem. Salatnya mesti benar. Pertanyaan kedua, sudah bertemu atau enggak pada Allah? Hakikatnya ono apa gak? Hakikat adalah sistem ilmu. Apabila ini juga dididikkan terhadap kita, ingat, hakikat dinul tauhid itu mendidik ruh, supaya ketika jasad sholat ini ruh betul-betul bertemu Allah. Akhirnya ilmu sistemnya harus diajarkan, harus kita pelajari. Loh, kalau sistemnya sudah kita pelajari, kita lakukan, maka di situ bisa sampai mencapai makrifat. Iki fakta loh, Pak. Di lapangan saya bicara fakta saya sendiri. Aku tidak bicara orang lain. Saya terus tergolong fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Lalai terus ketika aku sholat, aku lalai nang Allah. Iki rumus menurut saya adalah rumus manakala hati siapapun, ruh siapapun tidak terdidik dengan ajaran Rasulullah yang di jalur dinul tauhid, nggak bisa khusyuk, Pak. Ati sik protes, nggak bisa sabar, Pak. Sik protes, sik ganjel menyang takdiri Gusti. Kita kan sudah tahu semuanya walillahil masyriq wal maghrib, semua kan kepunyaan Allah. Ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma, semuanya kemilikannya Allah, yang bergerakkan itu cuman Allah. Kita sudah mempunyai yakin seperti itu, tapi opo sik ndongkol ning atiku tatkala aku iki diweni musibah. Ini fakta, Pak. Lagian
mengapa waktu sholat aku hatiku atau ya ruhku itu masih melihat kelingan dengan bentuk kelingan selain Allah? Karena tidak kenal sama Allahnya. Karena saya belum kenal, belum tahu Allahnya. Nah, inilah kalau ditanyakan lebih urgent mana hakikat dengan syariat, niku tergantung persepsinya masing-masing. Kalau saya menjawab manusia itu juga ada proses seperti halnya Nabiullah Adam. Kita di dunia tidak lepas dari syariat, Pak, ya. Karena jasad masih ada di dunia. Kewajiban di dalam syariat. Cuman bagaimana caranya syariat yang dilakukan oleh jasad ini menjadi hakikat ruh ini dalam rangka menuju Allah. Istilah lain, bagaimana sepeda yang panjenengan asto iku bisa panjenengan jadikan sebagai tumpaan untuk bisa sampai ke sini. Bagaimana sholat yang terjadi pada diri kita, aktivitas apapun pada diri kita, kita jadikan sebagai fasilitas buruk tumpaan untuk bertemu Allah di situ. Nek masalah penting-pentingnya menurut kula kabeh penting. Syariat ya penting, hakikat ya penting. Cuman bagaimana if'alu asyari'ata ma'al haqiqati ila ma'rifatullah, ila ma'rifatillah. Bagaimana syariat yang terjadi pada diri kita disertai hakikat yang maksudnya untuk menjadi ma'rifat pada Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, ini sudah dipraktekkan Kanjeng Rasul, sehingga beliau dawuh sallu kama ra'aitumuni usolli. Wapot Pak lakabirat. Tapi sampeyan ojo pesimis. Harus bisa. Harus optimis. Jadi nek jenengan tanya urgennya mana, tergantung persepsi kita masing-masing. Tinggal melihat kacamata mana yang kita pakai. Kalau kita melihat kacamata syariat, ya pawanting Pak, itu terjadi 80, 90, 100 tahun. Hakikat khalidina fiha abada, selamanya. Jasad manfaat di dunia terhadap sesama, katakanlah kita taruh 100 tahun, ya oke 100 tahun, nanti lepas 1 tahun wis gak kanggo sampean kubur. Ruh khalidina fiha abada. Jadi di dunia penting syariat, tapi luwih penting hakikat. Jadi hakikat itu pentingnya penting, tapi bukan berarti syariat tidak penting. Iku kanggo menyambung hablum minanas. Yes. Terus yang kedua, napa mang kedua? Lali aku. Yang ketiga napa? Bolehkah tadi kan dikatakan bahwasanya hakikatnya kita menghadap kemanapun itu menghadap Allah. Nah, bolehkah kita tuh sholat menghadap yang selain kiblat gitu? Ya. Tadi saya katakan gaya masjid imamane ono etan. Kalau pandangan syariat tetap iku tersesat. Mohon maaf ya, pandangan syariat nggih. Pandangan kacamata syariat gak oleh. Karena apa? Kiblatnya ada di Kilen, ada di barat, di Mekah. Nggak boleh. Pandangan syariat. Niku surat Al-Baqarah ayat 115.
walillahil masyriqu wal maghrib, walillahil masyriqu wal maghrib fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Komah. Mulai jagat etan sampai jagat barat itu kepunyaan Allah. Fa ainama tuwallu, dimanapun kau mengarah di situ ada wajah Allah. Fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah, di situ ada wajah Allah. Berarti arah itu tidak di arah barat saja, miturut hakikat. Pengertiannya adalah apapun arah, kondisi akhwal, keadaan panjenengan ngadep ngetan, ngadep ngulon, ngadep apa wae. Misalnya tindakan kondisi loro waras, kopdi pasti enak gak enak, balak nikmat, di situ ada wajah Allah. Amare apa? Fasamma wajhullah, di situ ada wajah Allah. Temui Allah lah, ngoten nggih. Temui Allah. Innallaha wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Piye, Pak? Al-Baqarah 115. Wis. Intine sampean dikongkon menemui Allah. Lah, secara hakikat yang disebut sholat adalah pertemuannya ruh terhadap Allah. Wis gak ngomong jasad iki. Ya. Nek cara syariat yang disebut sholat ada kaitannya dengan jasad. Kalau secara hakikat disebut sholat adalah pertemuannya ruh terhadap Allah. Nah, ruh bisa bertemu terhadap Allah boleh di dalam aktivitas jasad secara syariat sholat, boleh aktivitas seluruh di luar aktivitas sholat, karena semua di dalam aktivitas apapun ada Allah. Nek ini sampean salah, jasad sampean sholat ngadep rukuk sujud lungguh ngadep ngetan, salah. Miturut syariat. Nek hakikat sampean gak salah, paham nggih? Syariat tetap salah, ning hakikat gak salah. Alasane Gusti Allah ya gak ono kulon tok. Ngoten nggih? Tapi tetap syariat salah. Miturut Kanjeng Nabi. Miturut Kanjeng Nabi lho ya. Mangkane Pak, nek ngejoki syariat tok gelut-gelut. Ngerti gelut nggih? Tukaran. Kudu digandengi hakikat biar lurus. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum, ben lurus. Sebab kita umatnya Kanjeng Nabi. Wis. Tapi saya tidak menyalahkan bagi kekasih-kekasih Allah yang diletakkan di khos, perilakunya majedub atau jadab, tidak menyalahkan saya. Ambil syariat tak mboten purun toh? Saya tidak menyalahkan. Karena apa? Karena di situ juga Allah. Sing gerake sinten, Pak? Allah. Kemarin saya tausiah di di Pasuruan, saya katakan, udahlah ayo belajar untuk ngoreksi diri, jangan ngoreksi orang lain. Untuk orang lain kita belajar untuk selalu husnudon. Itu dalam rangka berbenah diri, ruh ini menuju Allah. Jadi kulon jawab dari arah kacamata pundi. Kalau arah kacamata hakikat, monggo. Sebab Gusti Allah yo ono endi. Maksudnya ini secara roh salat, secara roh kudu bertemu Allah. Urusan jasad sampean iki mang beraktivitas apa wae monggo. Sampean macul, sing penting roh sampean ketemu Allah. Urusan jasad macul.
Tapi waya sholat secara syariat waktu 5, terus jasa sampean gunakno untuk sakliyane sholat, ya siap-siap dilokno wong. Lah ngaten nggih. Aku yakin sing ngelokno iki wong sing gak ngerti hakikat. Wong nek wis ngerti hakikat bahkan sudah sampai ke ma'rifat Allah. Tadi saya katakan wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Wong sing ahli makrifat iku gak tau nyalano sebab sibuk nyawang Gusti Allah. Umpama duwe rumus, lho sing gawe ngono ya Allah. Gak wani, Pak. Ahli makrifat ngilokne wong ini gak wani, Pak. Oh. Kuwi waktune salat syariat gak salah. Waktune salat kok nyekel gitar. Gak wani, Pak, nyalano. Kenapa? Beliau hatinya disibukno melihat Allah yang berperan. Lah, hal itu nek syariate metu ana khawasul khawas ya gak ujug-ujug langsung dilokno, Pak. Dia mesti membawa hikmah. Cara wong nuturi iku sarana bijaksana. Mboten langsung diponis awakmu salah. Waktune sholat gitaran salah, mboten ngono langsung. Mesti bijaksana, artinya tidak akan pernah menyinggung perasaan. Mboten wani, Pak. Apalagi diletakkan di khos majedub. Wah, wis karepmu ya karepmu. Ngoten tak. Sing penting hatiku tetap dzikir nang Allah setiap detik. Akhirnya sampai lali wis syariate akali lepas lali waktu sholat yo gak salat, waktu apa gak waktu. Akhirnya wong umum ngarani huwa al majnunun, dia gendeng seperti itu, Pak. Padahal sak temene atine dhek luwih mulya katimbang kita ini. Masih ada ganjil protes nang Gusti Allah perkara apa sing digemeki. Jadi Pak, nek didelok duwe kacamata syariat tetep mboten angsal ngadep ngetan kecuali kita wonten kulone Ka'bah. Kiblate syariat kita dohir iku rupa kotak watu ning Mekah iku ana sejarahe Nabiullah Ibrahim kali Ismail. Lah kiblat hakikate hati adalah Allah, bukan watu. Iku sing disembah Pak. Lah sekarang pertanyaan aku, wahai umat manusia, hatimu menyembah batu apa menyembah Tuhan? Didhawuhi Allah di dalam surah Al-Baqarah 256, wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa dikatakan memegang teguh tali Allah, mereka akan hatinya atau ruhnya meninggalkan selain Allah, termasuk batu dan lain sebagainya yang disebut at-taghut wa yu'min billah. Setelah itu dia hanya menghadap Allah. Bahasa cinta, hati sudah tidak bercinta pada selain Allah yang disebut syahwatud dunya, tapi hati bercinta hanya pada hidup yang menguasai syahwatud dunia. Terakhir, yang keempat, masalah amalan sholihan. Ini Pak, memang uzlah itu adalah penentu di dalam kemakrifatan Allah. Sebab uzlah itu adalah pembersihan dari baju yang asalnya beli di toko wangi, dipakai keringetan kotor, biar bisa masuk dalam almari kudu dibersihkan terlebih dahulu. Gak mungkin Pak mari digawe ambune penguk campur sampai kotoran langsung dilempit disetelika dilebokne lemari, gak mungkin.
mesti dilebokno nanggone jeding, diosok-osok, dikai sabun, kemudian dipepe, dipanasno, disetelika, kemudian dimasukkan lemari. Artinya jiwa ini Pak, ruh ini Pak, asal muasal adalah fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasulullah. Berhubung ketika akil balik, ruh iki kecampuran ambek kesenangan dunia, akhirnya menjadi jiwa atau ruh yang kotor. Nah ini nanti biar bisa kembali kepada Allah, masuk dalam lemari, harus dibersihkan dulu. Itulah namanya uzlah. Ini tindakan ruh, bukan tindakan jasad, ya. Tindakan ruh, pembersihan kotoran ruh, bukan pembersihan kotoran jasad. Sehingga yang dimaksud amalan sholihan itu tidak cukup secara fisik, tapi harus dilakukan ruh untuk bebersih diri dari kotoran-kotoran itu. Mungkin jenengan dibawakan namanya zikirnya ruh, ya, yang kami sebut zikir adzikru bisiril asror, yang meninggalkan yakfur bitauhid, meninggalkan perkara selain Allah, untuk supaya bisa wayuk mimpilah menghadap Allah. Syarat dan harga mati ruh akan bisa sampai pada Allah manakala ruh itu harus tinggalkan selain Allah. Jadi amalan sholihan adalah perbuatan uzlah. Wow, secara hati-hati amalan sing bagus lakuni roh, bukan tidak cukup lakuni jasad, lakuni roh. Apa lakune roh? Uzlah niku wau. Tapi ayat itu ada terusnya. Mari amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Harus kau tinggalkan syirik-syirik. Iku kotoran mau. Kotoran mau harus ditinggalkan. Nggih. Ada lagi? Sakit nambah Pak, ini ada yang kelupaan. Moga. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan menggunakan kesempatan saya untuk menggali lebih jauh tentang ketauhidan. Yang pertama, pada malam hari ini, pertanyaan yang pertama, kita sering pada saat kita dewasa atau pada saat anak-anak sampai dewasa, kita sering mengucapkan dan harus mengucapkan apabila kita sudah beriktikad di dalam ajaran agama Islam, yaitu mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sedangkan kita tahu bahwasanya syahadat yang kita lakukan itu masih bersifat, karena untuk mengetahui lebih jauh apa yang kita lakukan persaksian, sedangkan kita tidak pernah tahu Allah itu ada di mana. Bagaimana kita bisa menyaksikan bagaimana dengan syahadat kita? Itu yang pertama. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, kok kita bisa mengakui bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah? Ini persaksian. Apakah persaksian kita ini hanya bersifat zahir apa batin? Sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Ini kan kita tidak pernah tahu Allah ada di mana dan di mana. Ini mungkin kita masih berkecimpung di dalam syariat atau hanya merawat raga kita, belum sampai ke thariqah hakikat maupun ke ma'rifat. Itu yang pertama. Yang kedua, sering kita dengarkan, bahkan kita juga pernah membaca sebuah buku, Iblis menggugat Tuhan, karena Iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, karena Iblis merasa dirinya lebih mulia dibanding Adam. Ini kalau kita bicara masalah ketauhidan, apa yang dilakukan Iblis itu tidak salah. Karena apa? Iblis takut ketauhidannya terkotori, karena dia hanya mengakui bahwa Allah itu adalah zat yang harus kita sembah. Ini kalau pemahaman saya tidak salah. Yang ketiga, Rasulullah
Ini sebelum kita diperintahkan sholat, tapi ketauhidannya lah yang kita kuati. Artinya apa? Hakikatnya itu adalah yang diperkuat, baru kita diadakannya syariat. Ini kalau menyambung dari pertanyaan sebelumnya. Jadi kalau tadi jawaban syariat juga penting, hakikat juga penting, bahkan lebih penting. Tapi kita karena masih berkumpul dengan manusia, di mana hablum minan nas juga kita ke depan. Karena apa? Hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal harus seimbang. Ada beberapa pertanyaan yang mohon kalau memang saya salah mohon untuk diluruskan, dan saya gunakan sepenuh pada malam hari ini untuk mengaji lebih jauh tentang ngaji Rasul pada malam hari. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Substansi di dalam syahadat itu bertemu. Yang bersaksi harus tahu siapa yang disaksikan. Cuman untuk bisa sampai pada yang disaksikan ada proses. Proses yang namanya iman, satu nurul iman, dua hakul iman. Mengapa di dalam syariah kita cukup beriman aja walaupun kita belum bertemu yang kita saksikan itu sudah dikatakan benar? Karena kelas kita di kelas kita di syariat, kita nggak perlu makrifat. Ini sebuah proses, Pak. Kita pun juga ngalami hal itu. Kita diceritakan dulu tentang Allah, diceritakan dulu tentang Muhammad. Kalau Allah itu adalah Rabbi wa Rabbukum. Kalau Rasulullah itu adalah Nabiullah akhiru zaman la nabiyya ba'da. Yakin Pak wis? Loh, keyakinan yang seperti ini disebut nurul iman. Dikatakan nurul iman sik jari. Sampai tak ceritakan. Sebelum saya nyampe di sini tadi, kira-kira 1 kilo 2 kilo dari sini, kalau dari sini ada masjid kanan jalan. Di situ tadi, ya. Kalau dari arah sini kanan jalan ada masjid. Tadi saya sholat maghrib dan isya di situ, jamak takdim. Isya kosor. Sampai tak ceritani ini, mesti percaya. Oh iya, ini namanya nurul iman. Kita diceritai, didawuhi para alim, para ulama tentang innallaha rabbi wa rabbukum, terus Muhammad bin Abdillah itu adalah Rasulullah akhir zaman, la nabiyya ba'da, percaya sudah. Jari ini iki wis bener ing mungguh kelas syariat. Pun salah paham. Apakah cukup di situ kita? Madhab khususnya yang sudah terkenal Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi sepakat di dalam tubuh Islam itu ada syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Berarti gak cukup. Istilah sekolah ojo TK terus naik pengetahuannya. Kalau syariat tadi saya katakan sebuah sistem satu sisi yang membidangi tentang jasmani dan hakikat
saya katakan sebagai sistem yang membidangi dari rohani, karena kita itu ada jasmani dan rohani, maka kasihlah sistem tentang rohani. Akhirnya dibahaskan di dalam hukum hakikat tentang syahadat. Ternyata ini adalah syahadatnya ruh. Asyhadu, saya bersaksi, bukan jasad. Ingsun nyekseni, bukan ingsun jasad. Ingsun umpama ini ingsun jasad, sampai kapan jasad itu isok nyawang Allah? Mboten saged, Pak. Allah meletakkan ainul basyariyah itu kanggo melihat, menyaksikan makhluk. Cara minyak yo ketemu minyak. Udah nambah banyu minyak yo tetep ora iso campur. Nek gembul yo gembul ning ora campur. Ainul basiroh, mata hati atau mata ruh, ini Allah jadikan lewat nur makrifat untuk makrifat pada Allah. Otomatis sistem rohaniyah kudu dikagem. Akhirnya asyhadu, nyekseni sapa aku. Pertama Pak ya, aku berarti aku hamba karena ruh. La ilaha, iki nafi Pak, artinya kan tidak ada Tuhan. Ning jagate ati iki, keakuane iki gak ono Tuhan Pak. Nek diterusno illallah kejaba Allah, maksudnya piye? Di dalam la ilaha itu nafi Pak, artinya nafi ada kata perintah untuk membersihkan. Sebetulnya aslinya gak ono sakliyane Allah dalam hatimu, jagat hatimu gak ada. Oleh karena kita bercinta terhadap nafsu lewat kesenangan dunia, maka itu hakikatnya Tuhanmu. Dalam Al-Quran disebutkan at-taghut wa qala aidan al-auros, penyakit yaitu penyakit hati. Dikembangno tentang syirik yaitu al-asnam. Hakikat loh Pak, bukan syariat. Saya, dalam hati saya itu ada Tuhan selain Allah. Makanya ada perintah nafi, nafikanlah, bersihkan perkara-perkara dalam hatimu yang kau jadikan sebagai Tuhanmu. Akhirnya persaksiannya hatiku ya nanggone kuwi Pak. Selain Allah, justru perkara selain Allah yang sudah masuk di dalam hatiku, akhirnya dalam Al-Quran disebutkan sebagai tutup hijabnya hati pada Allah. Di situ akhirnya jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Akhirnya jadi tutupi hatiku. Lah, inilah yang disebut syahadatnya kurang sah. Kurang sah. Terus illallah itu kan isbat Pak, menetapkan ini akan terjadi isbat Allah itu di dalam hati, jagate ruh yang disebut hati, manakala sudah melakukan nafi, pembersihan kotoran hati lewat uzlahnya, baru Allah selalu dalam hati. Bapak Ibu, dalam dunia tauhid dikatakan proses tahalli tajalli. Tahalli adalah menghilangkan keakuannya hamba yang berperan makhluk. Artinya hati ini, ruh ini diwajibkan untuk tidak beriman terhadap selain Allah. Diserang lewat uzlahnya, akhirnya hanya beriman pada Allah. Itsbat. Dan ini singklo maksud syahadat ruh. Ingsun, ingsunnya ruh, bukan ingsunnya jasad. Akan bisa benar syahadatnya pada Allah
jikalau ruh sudah melakukan tindakan nafi isbat atau tahali menuju tajalli. Kalau sudah duduk di sini, wasyhadu anna Muhammad Rasulullah, akan mengerti Muhammad itu siapa. Pasti akan ketemu Pak Kadeka. Oke, mungkin kita buka Al-Kafi. Allah secara tidak langsung memberikan peringatan terhadap Nabi Muhammad, ayat 110. Tadi sudah saya katakan, kul innama ana basarum mislukum. Katakan Muhammad, kalau kau itu juga manusia. Iki kalau Allah yang dawuh. Cuman di situ dawuh Allah ditirokno ambek Kanjeng Nabi. Innama ana, sesungguhnya saya, kata Rasulullah, iku basarun, bangsa manusia, mislukum, sama dengan kau. Terjemahnya apa itu? Itu secara murad. Secara istilah bagaimana? Rasulullah itu tidak menyuruh panjenengan kali kula sebagai umat untuk menyembah beliau, memuji beliau. Justru Rasulullah mengajak kita, wad'u ila rabbik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memerintahkan, sembahlah apa yang ku sembah, pujalah apa yang ku pujaane Rasulullah sinten Pak? Allah lah. Lah di sini. Inilah tauhid untuk menjejerkan, meluruskan keimanan kita. Kalau Rasulullah itu bashar, makhluk, manusia, jenengan manusia, makhluk badan. Gitu? Bisa kami tarik kesimpulan, maksud syahadat Muhammad Rasulullah secara syariah adalah Muhammad bin Abdillah. Berarti zaman kenabian dulu. Anda bisa bertemu tah? Wong zamane mboten sama. Andai kata panjenengan bertemu hanya bertemu terhadap ruhnya fakot, bisa lewat mimpi, bisa lewat ketika jenengan solo uzlah di dalam alam mukasyafah. Tapi secara hakikat, kalau boleh saya katakan secara hakikat Muhammad Rasulullah, Muhammad itu adalah makhluk bashar, jenengan makhluk bashar, iku Rasulullah diutus Allah. Sampean rene nek gak diutus Allah saken niki mriki? Sampean sholat ngadeg rukuk sujud nunggu, kalau tidak diperintahkan Allah berdiri rukuk sujud bisa sendiri? Berarti status sampean secara hakikat adalah Muhammad, tapi bukan Muhammad bin Abdillah sing kula maksud. Lho ngoten lho, paham nggih? Muhammad bashar iku Rasulullah, Rasulullah perintai Allah, diperintah Allah. Berarti jenengan utusane Gusti iku dalam pribadi saya yang tidak ku keluarkan. Melihat apapun makhluk di dunia itu hakikatnya karena diperintah Allah. Bahasa sederhana, karena digerakkan Allah. Tolong contoh kipas. Iki bergerak Pak. Apakah kipas itu punya gerak sendiri? Nggak bisa Pak. Kalau tidak digerakkan setrum. Kalau kita belum sampai ke setrum, ke bab setrum, pasti jenengan iman isi saya teko sebab kipas. Iman sampan kali kula keyakinan mutlak sebab itu kok kipas. Makanya syariat itu sebab musabab, hukum sebab musabab. Tapi satu sisi kita lalai sumber tenaga, sumber yang menggerakkan adalah setrum. Kita ketika saat menghadapi kondisi apapun, kita yakin dengan mutlak, meyakini
yang berperan adalah selain Allah. Contoh sampai ngadep mereka, pasti hati sampean yakin sing tahu siang ngaji ku seongkok mukhlason. Yakin niku. Karena sampean niku mandang makhluki. Tapi pertanyaan kula, bisakah Allah, bisakah tanpa Allah yang berperan terus mulut saya iki bisa gerak? Dalam pribadi iman saya, wallahi tidak bisa. Saya hanya beriman murni Allah. Iman Pak ya, apabila saya keluarkan. Berhubung saya tidak tahu Allah, otomatis saya akui yang bersuara, yang bertausiah adalah aku mukhlason. Anda pingin tahu Allah? Anda pingin tahu laksana setrum, demoken setrum iku. Didelok ning kabel roh ketok, tidak terlihat, tapi coba sampean pegang. Pasti ngejer-ngejer, akal sampean hilang. Begitulah Allah. Tatkala hati ditarik Allah di makrifat, akal itu harus dilepas. Akal ini lepas. Ingat ketika Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha Mustawa, bagaimana keadaan Buraq, malaikat muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, parkir mboten? Semuanya parkir. Itu menunjukkan satu pengertian, siapapun hati kalau sudah ditarik di musyahadah Allah, akal ini sudah diletakkan. Anda sudah makrifat. Saya tanya, syariat sampean rupa sepeda mana? Jalannya mana? Lah Anda tinggal dulu toh, karena detik-detik di musyahadah, detik-detik di makrifat. Lah makrifat itu nyatanya hakikat. Mungkin salah paham sampean. Diparkir sepedae engko didamel meleh. Karena kita masih ada di dunia, apapun alasannya tidak bisa lepas dari hukum syariat. Ini sistem wasilun Pak. Kalau sistem majidubun beda maneh. Ya udah, mudun teko musyahadah. Akhirnya itulah dia dikatakan majnun, katanya gitu. Jadi syahadat ini Bapak Ibu dikatakan bisa bertemu terhadap yang kita saksikan manakala ruh ini sudah ada tindakan nafi isbat, sudah tindakan melakukan pembersihan menuju satu kesucian. Itu satu. Nomor dua, terkait masalah iblis menggugat Allah. Iblis diciptakan Allah dari api. Oke. Sifatnya api panas nih, panas. Ketika saat Allah memerintahkan terhadap seluruh malaikat, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika beliau itu mau menciptakan makhluk namanya manusia, malaikat diceluki dulu jenenge manusia ngene dan sebagainya. Wis ringkasnya cerita perdebatan Allah didebat oleh salah satu malaikat yang nantinya disebut iblis ya. Sudah jadilah namanya Adam. Allah memanggil semuanya. Intinya dikongkon sujud kabeh. Fasajadu mongko padha sujud sapa malaikat illa iblis. Kejaba disebut jenenge iblis, padahal iblis itu ya unsure asale dugi malaikat. Aba wastakbar. Karena apa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba wastakbar karena di dalam diri malaikat itu
Kalau nggak salah Banul Jan Pak niku. Ada apa? Ada rumangsa luwih apik. Rumangsa luwih pinter. Rumangsa luwih suci. Rumangsa luwih apik katimbang Adam. Sampakan waqala aidan, ya Allah, ana khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Ana khalaqtani utawi saya iku khalaqtani ndadekake panjenengan ingsun minan nar saking geni. Tapi wa khalaqtahu panjenengan ndadekno hu ing Adam min tin saking tanah liat. Luwih apik kula kok kula sing dikongkon sujud. Dan sewu Bapak Ibu, iki proses dulu. Lah ngono mang ya desainnya Allah ta ya. Bapak Ibu, alasan secara syariat dia nggak patuh terhadap Allah sujud nang Adam itulah akhirnya disebut iblis. Dikarenakan apa? Dalam dirinya sombong. Sampai wakana minal kafirin. Sombong itu terjadi pada orang yang kafir, wong sing ingkar. Oke, setelah menjadi sebutan iblis, kalau boleh saya bercerita dulu. Nabi Adam ketika ono surga diweling Allah gak oleh nyedeki pohon, Nabi Adam janji gak nyedeki. Allah nguji setia gak Adam sampai aku. Akhirnya Allah ngongkon iblis, bahasane gudon iblis. Langat tak? Jenengan kali kula habis berjanji pada Allah, qalu bala syahidna. Allah dawuhkan alastu bi rabbikum bi arwah. Jamak sangka dene ruh. Apakah aku Tuhanmu? Apakah kau tetap setia padaku, menyembah padaku? Jenengan jawab, qalu bala ijih syahidna. Saya selalu suhud madhep makrifat jenengan. Perlu diuji mboten ngeten iki? Diuji Pak Sunam Suri niya gudhon kae si A si B si C kae. Umpama bahasa dialog kula sempurnakno, kula nggodha kali napa? Ya iku kesenengane donya, buah khuldi hakikate. Oh ngoten, siap. Budal. Jenengan kali kula mbasa akil balik wis mulai bersuka cinta terhadap selain Allah. Nek delok kaya ngene ceritane, kalau boleh saya katakan iblis penggaweane dikongkon Allah nguji nggodha nang Adam dan anak putu Adam. Ini salah nggak iblis? Tergantung jenengan jawabin dugi pundi. Nek dugi syariat ya jelas, wong penggane iblis jelas ayati innahu lakum antuwum mubin. Innahu sak temene iblis lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubin kang pertelo. Lah ngoten mungsuh sing jelas, nafsu musuh sing pertelo. Ya kudu didoi dilawan. Oke, tapi secara hakikat kalau boleh saya katakan dia juga penggaweane sesuai poksinya. Nggodha sepanjang sejarah. Berarti dek nggodhone iku patuh nang Allah. Dikongkon nggodha terus enggak apa udah. Wis, akal sampean delek apa nek sampean akal gak sampean delek mboten nyaut iki. Wis sampai rasakno dengan hati. Jenengan kali kula nikilah asline kan wa ma umiru illa liya'budullah. Lah ngoten nggih. Mukhlishina hanya disuruh menyembah. Tapi apa menyembah nang Allah, apa menyembah juga nang saliyane Allah. Berarti menurut saya taat iblis tinimbang kula dateng Gusti Allah hakikate. Lah niku kula nggih bercinta menghadap menyembah selain Allah, gak patuh belambe Allah. Lah iki akan patuh jenengan kali kula setia sesuai dengan poksi
Wama ya wama apa mang wama apa mang wama ya'muru kok wama ya'muru sih ngebleng aku ikan wama umiru ora dan perintah sira kabeh illa kecuali liya'budun hanya menyembah Allah. Baru iki kelaksanan apabila jenengan wis bertemu Allah. Sebab nek wis ketemu Allah, nikmatmu yang asalnya bercinta nikmat terhadap selain Allah popos kalah gede ambek nikmati bercinta pada Allah. Baru bener taat sesungguhnya. Nek saiki kula taatin nang Allah taat-taatan apen-apen. Si bercinta nang saliyane Allah. Berarti kula niki lebih elek di mata Allah daripada iblis. Lah iblis taat gudo-gudo tok. Wama umiru ngeten. Wama ubari'u nafs inna nafs la amaratu bisu. Ana illa rahima rabbi. Ternyata itu ada dalam sifat basariyah dan basiroh dalam diri kita. Ila rohimah iku sing basiroh lawamah ambek mutmainnah. Nek sing ngejak elek tok yaiku nafsiyah ambek amarah di dalam sifat basariyah. Bapak Ibu, lah umpama iblis nggugat nang Allah, nggugat sing ya apa? Wong kabeh iku sing desain Allah. Terus apa hubungane Nabi Adam ngingkari perjanjiane yaitu gak mendekati buah khuldi, iblis ngudo dengan ayat yang mengatakan malaikat inni ja'ilun aku arep ndadekno khalifah fil ardi khalifah. Lah iku ya apa yo? Kejadiane firman Allah ndadekno Nabi Adam ambek Adam kejadiane mangan buah khuldi dhisik pundi, Pak? Dhisik ndadekno to? Lho, sakniki apa hubungane? Adam nyedeki buah khuldi. Jarene sing salah iku Adam terus diusir Allah nang ngene donya. Lah terus hubungane piye Gusti Allah dawuh nang malaikat aku arep ndadekno makhluk ning bumi sebagai khalifah. Berarti nek tak simpulno Pak kabeh iku sing desain Gusti. Lah iku iso sampean genahno manakala jenengan wis dugi makrifat Allah baru gak protes. Karena sing perlu diprotes. Bahasa kula ngene Pak. Kula nyawang iblis yo gak protes iku salah. Karena iku sing desain yo Allah, sing genahno Allah. Kalau dalam bahasa syariat hakikatku kula ndelok wong sembayang iku gak salah. Maghrib aku ndelok wong dolan gitar gak sholat, aku gak wani nyalano. Terus aku ndelok wong lokalisasi kalau Tuban niki napa jenenge? Nek Surabaya kan Doli, niki napa? Gandul. Aku ndelok ning Gandul Darmon. Ngapunten. Kok tutup. Aku ndelok apa keadaan kondisi ning Gandul. Aku gak oleh protes. Saya tidak akan bisa protes manakala saya melihat Allah di situ. Terus ya nopo nek dihubungno ambek ayat yang Allah mengatakan nek perkara apik sangka Allah, nek perkara elek teko nafsu dalam dirimu sendiri. Iki nek sampean delok syariat gak ketemu, Pak. Nek didelok teko hakikat baru ketemu iso clear. Lah nek ana penguasa loro apa iman gak citra, Pak?
Oke lah, biar seimbang antara syariat dengan hakikat. Saya mengaji karena diperintah Allah. Kalau saya tidak diperintah Allah, saya tidak bisa. Itu secara bahasa syariat. Bahasa hakikat tetap hati panjenengan kudu duduk di tajalli. Itu baru ada keseimbangan antara syariat dengan hakikat. Gak perlu ditokno pasan jero. Iku sing ngaji duduk aku muklason. Ngomong sing ngaji aku Allah. Ojo. Pasan jero gak usah ditokno tajalli iku. Ngoten lho. Cek gak kawus. Ngerti kawus? Ono manuk sampean dengke, sampean getak miber. Lho niku lho kawus jenenge. Napa niki jenenge teng mriki? Mabur. Lah. Makanya kudu bijaksana delok kondisi. Ya nek sampean wis cetok kabeh kuno gak ada masalah. Oh kita itu masih banyak Manalah. Karena kita semuanya itu juga proses, Pak ya. Yes. Yang ketiga antara hablum minan-nas ambek hablum minallah. Syariat. Makanya saya tadi berkata ij'alu asyari'ata ma'al hakikoti ila ma'rifatullah. Wis laku toton syariatmu sing bener miturut nabi panjenengan kali kula. Tapi siji dadekno hakikat itu supaya bisa makrifat. Carane apa? Ketika berlaku jenengan ninggalne larangan jalakno perintah, aku nih sampai dalam hati ojo diakoni awake yang berperan. Isiku carane kudu tajalli mutlak sampai dalam hati. Nggih, ada lagi Pak? 11:30 lebih, hampir jam 12. Besok kula nggih makarya. Pak Petinggi nggih makarya. Cek podo-podo imbangi nggih. Nggih. Boleh kita ngaji sampai tutup subuh 3 dino. Oke, tapi tadi hablum minas. Kita juga menghormati orang lain. Besok kita kerja, Pak Kades, Pak Petinggi mriki jenenge Pak Petinggi. Nek teng mriku jenenge Petinggi lurah jenenge. Pak Kades umumnya. Besok kula nggih makarya sami. Nggih ngapunten, nggih sedaya napa kelepatan kula, penjelasan sing kurang bisa diterima atau masih jauh dari kebenaran, mohon maaf. Dari suku kata saya kurang istilah marat-marit, kula atas nama pribadi kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Monggo kita tutup sarana doa. Mudah-mudahan ilmu yang didatangkan Allah estu menjadikan ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.